bagaimana kita bisa menganalisa transien listrik, bagaimana dasar-dasar untuk melakukan analisa transien listrik, itu bisa dilihat pertama bahwa transien listrik adalah manifestasi perubahan tiba-tiba pada suatu rangkaian listrik. Jadi suatu rangkaian listrik bisa mengalami perubahan tiba-tiba, misalnya ketika ada pembukaan saklar listrik. Jadi suatu rangkaian yang asalnya tertutup menjadi terbuka dengan adanya pembukaan saklar listrik tersebut. Atau sebaliknya, dengan penutupan saklar listrik, jadi rangkaian listrik yang asalnya terbuka, dengan penutupan saklar listrik, kemudian rangkaiannya menjadi tertutup. Atau karena gangguan hubung singkat pada jaringan, jadi yang asalnya misalnya hubungan terbuka, kemudian ada hubung singkat dengan arus yang besar. Ini adalah perubahan tiba-tiba yang manifestasinya dapat terlihat manifestasinya sebagai transien listrik pada satu rangkaian listrik. Nah, transien listrik ini terjadi pada jangka waktu yang sangat singkat sebetulnya dibandingkan dengan waktu operasi normal. Misalkan waktu operasi normal selama menit, jam, hari, bulan, bahkan tahun, transien listrik mungkin terjadi pada orde milisecond atau sepersekian detik. Tapi justru pada saat waktu singkat itu, stres terbesar terjadi pada komponen di jaringan. Bisa dalam bentuk arus berlebih atau tegangan listrik berlebih yang apabila tidak diperhitungkan dengan baik pada desain peralatan dan komponen listrik, ini dapat mengakibatkan kerusakan komponen listrik yang ada di jaringan, dan tentu saja akan dapat mengakibatkan kerusakan di jaringan itu sendiri, dan kerusakan jaringan bisa mengakibatkan pemadaman jaringan listrik. Dasar-dasar untuk menganalisa transien listrik adalah dengan kembali ke konsep fundamental dasarnya bahwa ada parameter resistan R, induktansi L, dan kapasitansi C dalam setiap komponen listrik. Artinya setiap komponen listrik mengandung ketiga parameter R, L, dan C ini. Nah, sifat ketiga parameter ini berbeda pada setiap komponen. Ada komponen yang lebih bersifat satu parameter dibanding yang lain. Gampangnya misalnya isolator R-nya lebih besar dibandingkan konduktor misalkan. Tapi yang menarik adalah bahwa pada kondisi steady state, salah satu parameter itu bisa mendominasi, yang dominasi parameter ini mungkin berbeda pada saat kondisi transien. Jadi ini yang menjadi nanti dasar-dasar dalam kita melakukan analisa terhadap transien listrik. Di kanan ini ada contoh simbol RLC dalam suatu rangkaian listrik, dan ini contoh implementasi komponen yang ada resistansinya, induktansinya, dan kapasitansinya. Nah, pada kondisi sebenarnya tentu saja tidak seperti di rangkaian ini, di mana RLC-nya itu ada dalam satu blok gitu ya. Tapi pada kondisi sebenarnya parameter R, L, dan C ini terdistribusi. Jadi di satu konduktor misalkan, jaringan listrik yang transmisi listrik yang panjang ini, maka R itu terdistribusi di setiap satuan panjangnya. Demikian juga L, induktansi itu juga terdistribusi dalam satuan panjang, dan C-nya juga sama, terdistribusi dalam komponen ini. Misalkan komponen transmisi, jaringan sistem transmisi. Nah, pada analisa rangkaian listrik, parameter-parameter yang terdistribusi ini seringkali digabung untuk mempermudah analisa. Jadi dalam bentuk satu agregat RLC seperti dalam rangkaian ini misalkan. Tapi pada beberapa kondisi, parameter terdistribusi ini memang perlu didistribusikan untuk mendapatkan analisa yang teliti dan tepat dan akurat. Sehingga isunya biasanya adalah kapan dan bagaimana memodelkan R, L, dan C, parameter R, L, dan C dalam komponen-komponen yang berbeda. Mungkin untuk ilustrasi kita tahu yang sebelah kirinya adalah kapasitor, bentuk klasik dari kapasitor, dan yang kanan adalah kumparan ini bentuk klasik dari induktor. Tetapi ketika kita bicara parameter R, L, dan C, sesungguhnya di komponen tersebut, kalau kita lihat kapasitor, itu ada komponen resistansinya, juga ada komponen induktansinya di komponen kapasitor misalkan. Dan sebaliknya di komponen induktor itu juga ada sifat resistif, ada resistansinya. Di
konduktor yang membentuk kumparan ini misalkan, kemudian ada sifat kapasitifnya misalkan di antara dua konduktor yang dibatasi oleh isolator misalnya udara di sini ya. Jadi bahkan dalam induktor pun ada resistif, parameter resistif, dan parameter kapasitifnya. Nah ini yang kemudian perlu diperhitungkan karena dalam bicara transient listrik kita tetap memegang prinsip kekekalan energi, konsep kekekalan energi. Jadi di sini adalah yang kita biasanya, karena parameter yang terlibat ada R, L, dan C, maka konsep energi yang banyak dipergunakan, dipertimbangkan di sini adalah energi dalam medan listrik yang tersimpan dalam parameter kapasitif, jadi setengah C V kuadrat. Jadi tersimpan dalam parameter kapasitif di satu komponen dalam satu jaringan rangkaian listrik. Kemudian energi dalam medan magnet setengah Li kuadrat adalah energi yang tersimpan dalam medan magnet di parameter induktif yang ada di rangkaian listrik, komponen di rangkaian listrik. Kemudian disipasi energi losses yang ditentukan dipengaruhi oleh parameter resistif dalam suatu komponen dalam satu rangkaian listrik Ri kuadrat. Nah, konsep kekekalan atau keseimbangan energi ini perlu selalu dipertimbangkan dalam menganalisa transient listrik, karena kita tahu bahwa pada kondisi steady state arus arah energi tersimpan adalah konstan, sementara di kondisi arus bolak-balik energi ditransfer dalam siklus bolak-balik antara parameter induktif L dan parameter kapasitif SC dalam rangkaian listrik. Jadi selalu ada keseimbangan energi. Dan ketika terjadi perubahan tiba-tiba atau transient yang menyebabkan perubahan distribusi energi, sesungguhnya keseimbangan energi ini tetap perlu dipertahankan, sehingga perubahan distribusi energi tidak dapat terjadi seketika. Misalkan perubahan pada medan magnet menuntut perubahan arus listrik. Jadi kita ingat hubungannya medan magnet setengah Li kuadrat. Jadi perubahan medan magnet menuntut perubahan arus listrik, dan ini akan dilawan dengan induksi gaya gerak listrik E sama dengan L di dt. Artinya perubahannya tidak bisa serta-merta. Karena ada L di dt yang menjadi induksi gaya gerak listrik yang melawan perubahan medan magnet yang tiba-tiba tadi. Dan sebaliknya juga perubahan pada medan listrik menuntut perubahan pada tegangan listrik, dan ini dilawan dengan aliran arus listrik I sama dengan DC dV dt. Jadi keseimbangan energi ini yang membuat perubahan transient tidak bisa seketika. Dan hukum keseimbangan energi ini juga diikuti pada saat perubahan distribusi energi. Artinya perubahan distribusi energi yang mengikuti perubahan rangkaian listrik itu memerlukan waktu. Setiap rangkaian listrik pada setiap saat terikat pada hukum keseimbangan energi, di mana energi supply sama dengan energi tersimpan ditambah energi terdisipasi. Jadi perubahan energi supply dalam satuan waktu adalah perubahan energi tersimpan dalam satuan waktu ditambah energi yang terdisipasi dalam satuan waktu. Jadi ini konsep dasarnya yang mungkin akan kita elaborasi di video-video selanjutnya. Terima kasih.